Halo semuanya, selamat datang di pengalaman Gereja Online Sitri The Bukit. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Dan ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Terlebih pada saat saudara dapat menyaksikan video ini, dimanapun kalian menyaksikannya, saya percaya hadirat Allah dan kasih kebaikannya, dimanapun kalian menyaksikan video ini dapat kita rasakan kemurahan Tuhan. So, hari ini kita akan memulai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa Tuhan ibadah baik secara online. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua, terlebih buat umat Tuhan dimanapun menyaksikan video ini. Engkau telah mempertemukan dirimu, hadirat Allah ada di sana. Mereka menerima mujizat dan kuasa kesembuhan lewat pujian, bahkan firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita, Fraser. Mari kita nikmati lawatan Allah yang akan mengubahkan kehidupan kita lewat kebenaran firman-Nya. And so last weekend in Perth, we also had our C3 Youth Conference, just like you guys did. Ya, jadi minggu lalu sama halnya dengan di Bali, di Perth juga mengadakan C3 Conference, Youth Conference. Yeah, and so I had the incredible opportunity to speak at conference and share about an aspect of Holy Spirit. And then on Sunday, Pastor Rach asked me to preach this Sunday, and so I felt that I should share a similar message today. Ya, saya merasa bahwa ketika Pastor Rachel meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan minggu ini, saya merasa bahwa Tuhan mau untuk saya menyampaikan hal yang sama tentang Roh Kudus pada pagi hari ini. Which is amazing because it's very similar to the message that you watched last week of Pastor Chris Pringle. Ya, How tentunya. good is God? Ya, that's right. How good. Tentunya bukan satu kebetulan dan hal yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan hari ini itu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Chris pada waktu video minggu lalu. Yeah, awesome. And so I believe that God is going to speak to each of us today. Saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap kita masing-masing. That He's going to speak to us about our future, that He's going to give us guidance about what we are to do, that when we feel that we're lost, that He's going to show us a way out of that. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan visinya dan menuntun langkah kita untuk kita bisa tetap berada di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan kita. That as we trust Him and give that over to Him, that He will be faithful to lead and guide us. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia yang akan memimpin setiap langkah kita. And so towards the end of the service, we're going to have the opportunity to receive, to open up ourselves, to say, God, I trust you. Would you speak to me and guide me? Ya, di akhir daripada khotbah nanti saya akan membuka kesempatan untuk kita sama-sama boleh meresponi firman Tuhan, boleh membuka hati kita bagi kuasa Roh Kudus bekerja. And so last week, Pastor Chris's message was wait and see. And so this week, our message is listen and obey. That's wonderful. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan Pastor Chris tentang wait and see, yaitu menunggu dan melihat dan menunggu dan melihat. Dan hari ini kita akan mendengar tentang Listen and obey. Mendengarkan dan taat. Awesome. So everyone say listen and obey. Mendengarkan dan taat. Listen and obey. 1, 2, 3. Listen and obey. Awesome. So we're going to listen for Holy Spirit's guidance, and then we're going to step in and obey what He is leading us. Ya, jadi kita akan mendengarkan suara Roh Kudus dan mentaati apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kita. And so when Jesus ascended into heaven, He sent Holy Spirit to be with us. You know, Jesus, He could only be in one place at one time, but Holy Spirit is with each of us as Christians. Ya, jadi ketika Yesus terangkat ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Ketika Yesus masih di dunia, Dia hanya cuma berada di dalam tempat tertentu, terbatas. Tetapi ketika Dia terangkat ke surga, maka Roh Kudus menyertai setiap kita, dimanapun juga kita berada. And so He's within each of us, but there's always more of Holy Spirit for each of us to experience. Ya, jadi ada hal yang lain lagi, yang lebih lagi yang kita bisa alami bersama dengan Roh Kudus. But why should we obey Holy Spirit? Why should we want more of Him? Kenapa kita harus taat sama Roh Kudus? Kenapa kita harus lebih lagi mentaatinya? Well, God and Holy Spirit has a perfect plan for each of our lives.
Roh Kudus ada satu pribadi yang sempurna untuk kita alami. Plans to bless us, plans to prosper us. Memiliki rencana untuk memberkati kita dan memberkati kita. And plans to have life to the full. Dan memberikan kehidupan bagi setiap kita, kehidupan yang penuh. But we can't step into this unless we're listening to where He's leading us to go. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam rencana Allah itu tanpa mentaatinya. See, God wants the best for our lives, but we need to trust Him first so that we can step into that. Ya, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mempercaya Dia untuk kita bisa masuk ke dalam rencana Allah. And so I've just got a couple of verses to start us off. Just a little encouragement about trusting God. And so the first one is Proverbs 3 verse 5 to 6. Ya, ada ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita tentang hal tersebut. Kita akan baca di dalam Amsal. So it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight." Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So as we submit our ways to God, that He will guide us and lead us. Menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun dan mengarahkan kita. That as we let go of our own understanding and we trust God, that He will provide a way for us. Ya, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi mempercayai Tuhan untuk Dia bisa menuntun setiap langkah kita. And the second verse is Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Pada ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. See, we're all called according to God's purpose, and God wants to outwork this goodness in each of our lives. Ya, Tuhan memanggil setiap kita untuk selaras dengan rencananya, dan apa yang Dia rencanakan itu adalah hal yang terbaik bagi kehidupan kita. And there's so many stories of this in the Bible, and so we're going to look at one in just a moment. Ya, ada satu kisah di dalam Alkitab, kita akan sebentar melihat. But there's also so many stories of people not obeying Holy Spirit and not obeying what God is calling them to do. Ya, jadi ada beberapa hal terjadi di dalam Alkitab tentang ketaatan kepada Roh Kudus, tapi ada beberapa hal juga yang dijelaskan bahwa tidak taat sama Roh Kudus. Think about the story of Jonah, or even the great King David, or Moses, or even the Apostle Peter. Ya, ada kisah dalam kehidupan dari Yunus, Raja Daud, kemudian Petrus. Ada beberapa hal yang mereka lakukan yang menjelaskan bahwa mereka nggak taat sama pimpinan Tuhan. And I think this is encouraging for us because we can't always get it right. But these great people of faith, they also had times when they didn't get it right. Ya, ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa setiap kita bisa saja tidak taat sama Tuhan, tetapi kita dikuatkan pada hari ini untuk kita bisa memilih kembali taat sama Tuhan. But there's also so many stories of people listening to Holy Spirit and then obeying what He is leading them to do. Ya, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada pimpinannya. And so we're going to look at a story about Paul the Apostle being led by and obeying Holy Spirit, and it's in Acts 16 verse 6 to 10. Ya, kita akan melihat dari kisah tentang Rasul Paulus di mana dia taat kepada pimpinan Roh Kudus. Awesome. So we're going to read verse 6 and 7 first. So Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. So at first the Spirit of Jesus would not allow Paul to preach the gospel. That seems a bit weird, doesn't it? Ya, terdengar seperti aneh, agak canggung ya, bahwa dijelaskan bahwa Roh Kudus atau Roh Yesus itu mencegah mereka untuk memberitakan Injil pada saat itu. See, Paul, he's trying to share the gospel. He's trying to bring the good news to people. He's trying to do what he feels is the call for his life.
Ya, pada saat itu Paulus merasa bahwa ini kan rencana Tuhan, saya mau memberitakan firman Tuhan, tapi kok sepertinya Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. But Holy Spirit wouldn't allow him to go where he wanted to go at that time. Ya, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan dia pergi pada waktu itu saja. You see, the Bible, it doesn't say how this happened, but I've felt this in my own life at times. Ya, Alkitab memang tidak menjelaskan kenapa itu terjadi. That I've tried to do things that I thought were for God. That, you know, they're not bad things, but I thought that they were what God wanted me to do for that time. Ya, ada kalanya kita juga merasakan bahwa kita ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi ternyata itu bukan rencana Tuhan bagi kita. You know, it seemed to be the right thing to do, but then God showed me that there was something else for me to do in that time. Ya, sepertinya ini hal yang benar, yang baik untuk kita lakukan buat Tuhan, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untuk kita melakukan hal yang lain bagi Tuhan. It's not that they're the wrong thing, it's that God has something different for us at that time. That's good. Jadi bukan hal yang salah, tapi ada sesuatu hal yang lain yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita. And so that's when it's hard, right? It's hard to trust God, but that's when we're called to trust God and to listen to Holy Spirit and obey. Ya, tidak selalu mudah untuk mempercayai Tuhan, tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita harus taat dan turut sama apa yang Tuhan arahkan. Just like Pastor Chris's story last week about them going into Sydney to start a church. They felt that was what God was calling them to do, and then they felt this call back to go back to New Zealand and to wait on that plan. Ya, sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pastor Chris minggu lalu, bahwa ketika itu Pastor Phil dan Pastor Chris ingin merintis gereja di Sydney, tapi Tuhan ternyata memiliki rencana lain. Tuhan mengarahkan mereka untuk kembali ke New Zealand dan menunggu di sana tentang rencana Tuhan yang akan dinyatakan. And that's exactly what Paul does too. Dan ini hal yang sama yang terjadi dengan kehidupan Paulus. And so in the end of the verse, Paul sees the vision of what he's called to do. Ya, pada akhir daripada pasal itu, Paulus mengetahui apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. You know, God gives him a vision. Holy Spirit shows him and calls to him and tells him what he is to do. Ya, Roh Kudus menyatakan visinya dan menyatakan apa yang harus dia lakukan. And Paul is very quick to act. Dan Paulus dengan cepat langsung meresponi apa yang Tuhan mau sampaikan. He sees the vision and they leave immediately. Dan secara langsung segera dia mentaati firman Tuhan. Paul listens and then obeys. Jadi Paulus mendengar dan mentaati. As he was seeking God on guidance on where to go, he then listened and then he stepped out and obeyed. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus benar-benar mendengarkan dan berani untuk mengambil langkah menuruti firman Tuhan tersebut. And this is not easy, right? It's difficult. It's difficult to live like this. Ya, tidak selalu mudah untuk hidup seperti itu, betul? But when we listen and when we hear that God is calling us to then obey. Ya, ketika kita mendengarkan, kita harus mentaati. And you know, it's hard. Sometimes we want to pray, God, bless this thing that I want to do. Terkadang kita hanya cuma berdoa, Tuhan berkatilah segala hal yang saya lakukan. Bless me as I do the thing that I feel I should do. Berkatilah segala sesuatu yang saya lakukan, yang saya rasa bahwa ini harus saya lakukan. But Paul doesn't pray, God, help me as I preach in Asia. Tapi Paulus tidak berdoa, Tuhan berkati saya sebagaimana saya akan berkhotbah di Asia. Paul's not praying, God, help me as I preach and do the thing that I think I should do. Paulus tidak berkata bahwa Tuhan berkati saya untuk saya berkati saya dengan segala sesuatu yang saya lakukan yang sepertinya saya tahu bahwa itu yang memang harus saya lakukan. But instead he's listening for where Holy Spirit is leading him to go. Ya, tapi dia mendengarkan suara Roh Kudus untuk memimpin dia kemana dia harus pergi. And so maybe that's what we need to do. Maybe we need to stop asking God to bless something that we feel like we should do. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita bahwa mungkin kita harus sama seperti halnya untuk mendengarkan apa yang Tuhan memang mau untuk kita lakukan. And instead we should ask him, God, what is the way that's already blessed by you? Dan kita bisa menanyakan sama Tuhan, Tuhan apa yang kira-kira memang Tuhan ada di sana dan memberkati saya untuk melakukan hal tersebut. So we need to listen and obey. Jadi kita harus mendengar dan mentaatinya. And so maybe even right now, Holy Spirit speaking to us about something that maybe we've heard in the past, but we haven't yet done. Mungkin pagi hari ini kita mendengarkan suara Roh Kudus bahwa kita mungkin harus menyelesaikan sesuatu hal di masa lalu tentang rasa sakit dan lain sebagainya. And he doesn't do it to make us feel bad about ourselves or to feel like we've done the wrong thing. Atau sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak nyaman atau merasa melakukan hal yang tidak baik. But he does it because he wants the best for our lives. Tapi segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk membuat kita mengeluarkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. And I have times every day where I feel like Holy Spirit's leading me to do little things.
Saya merasakan Simple bahwa dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus memimpin saya untuk melakukan hal-hal yang sederhana. It's usually just a little thought or a feeling that I have that I just can't get rid of it. I need to go and do that thing. Ya, bisa berupa satu pemikiran sederhana atau suara di dalam hati untuk melakukan hal yang bisa saya lakukan. And so last week I was at home. My family and I were sick. We had the flu. Ya, minggu lalu saya berada di rumah dan satu keluarga sakit dan saya juga mengalami sakit flu. And so I was the least sick of my family, and I felt God leading me to do some housework, to just help out around the house. Ya, pada saat itu Roh Kudus menggerakkan saya untuk melakukan pekerjaan rumah. It was just this thought. I was like, oh, I could continue doing what I'm doing, or I could go and do something to bless my family. Ya, pada saat itu saya diperhadapkan dengan pilihan, saya bisa saja melakukan hal yang memang saya suka untuk lakukan, atau saya bisa lakukan sesuatu yang bisa memberkati keluarga saya. It was just simple things like, doing the dishes or cleaning the kitchen. Pekerjaan yang sederhana sebenarnya, melakukan mencuci piring atau mencuci baju. Things that I didn't have to do, but I felt Holy Spirit leading me to do. Sebenarnya itu bukan hal yang harus saya lakukan, tapi Roh Kudus menuntun saya untuk melakukan hal tersebut. And that served to be such a blessing to my family in that time as well. Walaupun pekerjaan yang sederhana, tapi itu bisa memberkati keluarga saya yang sedang sakit pada saat itu. Holy Spirit, He speaks to us about simple things like this because He cares. Ya, Roh Kudus itu berbicara kepada kita bahkan hal-hal yang sederhana seperti itu karena Dia peduli. He cared about my mum stressing about the house being dirty. Ya, Roh Kudus itu peduli dengan ibunya Fraser yang pusing karena melihat rumah piring-piring kotor gitu ya. And He was calling me to go and help her out and bless her in that way. Dan sesederhana itu Roh Kudus bisa berbicara kepada Fraser untuk bisa menolong, membantu meringankan pekerjaan rumah. But Holy Spirit also cares about much bigger things like what we're doing with our future or what to do in a difficult situation. Dan Roh Kudus pun bisa peduli dengan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita tentang masa depan dan rencana Allah yang indah bagi kita. I remember before I came to Bali for the first time, the Holy Spirit spoke to me and I felt the call to come to Bali. Saya teringat waktu pertama kali saya datang ke Bali, pada saat itu saya merasakan Roh Kudus menuntun saya untuk bisa melayani di Bali. And in that time God spoke to me just in a simple conversation with somebody. Ya, pada saat itu Tuhan menuntun saya untuk datang ke Bali hanya cuma dimulai dari pembicaraan yang sederhana dengan beberapa orang. I found that Holy Spirit loves to speak to us through other people. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus bisa berbicara kepada kita melalui orang lain. And so it was just this conversation I had that, left me with a thought of I need to go to Bali. I need to go and serve in Bali. Melalui pembicaraan sederhana itu, Roh Kudus berbicara kepada saya dan meyakinkan saya harus ke Bali. Saya harus bisa pergi ke Bali untuk melayani di sana. That it wasn't this crazy moment where I was like, oh God, what do I need to do? And then I heard the audible voice of God. It wasn't anything like that. It was just God speaking to me in a conversation. Ya, hanya cuma hal sederhana, percakapan sederhana, tidak sepertinya ada momen yang begitu sangat luar biasa, enggak seperti itu, tapi hanya dalam percakapan sederhana, tapi saya merasakan bahwa Roh Kudus memimpin saya. And at the time it didn't make sense for me to come to Bali. Dan pada saat itu akhirnya saya mengambil keputusan mengambil waktu untuk pergi ke Bali. I was in my second year of university. I was studying. I had a job at the time that was going really well. Padahal sebenarnya saya pada waktu itu masih baru semester tahun kedua di kuliah dan juga saya bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain. And my life was very comfortable the way that it was. Dan pada waktu itu kehidupan saya nyaman gitu ya, aman-aman saja, tidak ada hal yang berat. I could have easily stayed in Perth and continued studying and continued working, and I could see a benefit to that. Ya, sangat mudah bagi saya untuk tetap aja berada di Perth di Australia dalam kondisi yang nyaman dan tidak perlu mengambil hal yang pusing untuk melayani di Bali. I could have kept praying, God bless me as I do this. Atau saya bisa saja melakukan, Tuhan berkati saya dong dalam melakukan hal-hal yang memang saya sedang lakukan saat ini. But God blessed me far more in following His call. Tetapi Tuhan memberkati saya melampaui jauh daripada apa yang saya bayangkan tentang panggilannya dalam kehidupan saya. Than just by me staying comfortable where I was. Dan membuat saya merasa tidak memberkati di dalam kondisi nyaman saya. And see, this is always what happens, right? Dan ini terkadang yang memang seringkali terjadi, betul? That when we listen and obey, we are far more blessed than we would be, and we get to experience God's life to the full that we wouldn't otherwise. Ya, ketika kita taat dan mendengar dan taat, kita akan mengalami berkat Tuhan yang lebih jauh. If I stayed in Perth, maybe I would have more money now. Maybe I would have a better job now.
Ya, kalau saya tetap memilih di Australia pada waktu itu, mungkin saya bisa mendapatkan kuliahnya bisa lebih cepat dan juga mendapatkan pekerjaan dengan lebih cepat. I might be further along in my career. Atau mungkin bisa memiliki karir yang langgeng di sana. And often it feels safer to stay where we are. Saya merasa nyaman dengan di mana saya berada. You know, it feels like we have more control in our own lives Ya, seakan-akan when we do our own thing. Ya, seakan-akan ketika kita melakukan hal yang kita mau, itu kita bisa memiliki kendali atasnya. But if we continue to do that, we miss out on so much. Tetapi ketika kita tetap melakukan itu, maka kita akan kehilangan beberapa hal. We miss out on truly being able to live the life that God has called us to. Kita kehilangan tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita berhubungan dengan panggilannya. And I'm definitely not perfect at it, nowhere near. Ya, dan tentunya saya tidak sempurna juga. You know, we're never going to be perfect at it. We should never expect that we will be perfect at it. Ya, ketika kita berharap untuk menjadi sempurna, tapi terkadang kita nggak sepenuhnya bisa sempurna. But as we're open, as we trust God to work out His plan in our lives, that we can begin to experience this. Ya, ketika kita membuka hati bagi Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang bekerja, maka apa yang menjadi rencananya yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. And sometimes it doesn't look blessed straight away. Mungkin tidak terlihat sepertinya Tuhan memberkati pada saat itu, seakan-akan tidak langsung terlihat berkat Tuhan di situ. Just after that story of Paul that we looked at earlier, he gets put in jail. Sama halnya dengan kisah Paulus, dia ternyata ketika mentaati Tuhan dia masuk ke penjara. That's crazy, right? He was perfectly happy going and preaching in Asia, but he follows the call of God and he ends up in jail. Ya, dia senang untuk bisa berkhotbah di Asia, tapi dengan dia mentaati firman Tuhan, ternyata endingnya malah masuk ke penjara gitu ya. But like, thanks Holy Spirit, good one. Thanks God. Thanks God. Ini jail ya. Yeah. Oke, mungkin Ended dia up in bisa jail. bilang Tuhan terima kasih, tapi di penjara gitu ya. Seakan-akan sepertinya, ya itu yang terjadi itu. But from that, Paul was also able to be such a blessing to the people around him. Ya, tapi ternyata Roh Kudus memberkati Paulus dengan melalui orang-orang sekitarnya. He led a few people to Christ in that city. Dan dia melihat bahwa orang-orang akhirnya mengenal Tuhan di sana. That otherwise they would never have had the opportunity to hear the gospel. They would have never known about Jesus unless Paul listened to what Holy Spirit was leading him to do in that time. Ya, ketika Paulus mendengar apa yang Roh Kudus arahkan, maka orang-orang di sekitar yang di tempat di mana dia kunjungi akhirnya menerima Injil, mendengar kasih Tuhan di sana. You see, God, He guides and gives counsel to those that ask for it. Ya, jadi Tuhan memberikan arahan dan tuntunan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. When we're open to His guidance and ask for it, He will give it to us. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun kita. It's not like this, thing that God teases us with. Ini bukan seperti Tuhan teaser. Ya, kayak semacam bikin candaan. It's not something that only really holy people get to experience. Atau hanya cuman orang-orang kudus saja yang bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan. But it's something that God wants for each of us. Tapi Tuhan pengen setiap kita bisa mengalami rencananya. We just have to be open to it. Dan kita harus terbuka dengan Tuhan. That we have our hearts open to being led by Holy Spirit. Hati kita harus terbuka dengan pimpinan Roh Kudus. If we're closed off, if we don't want it, then Holy Spirit's not going to force Himself on us. Ya, Roh Kudus tidak akan memaksa kita, tetapi ketika kita membuka hati buat Dia, maka Dia akan datang dan menjamah kita. God's not going to force us to do anything. Tuhan tidak akan memaksa-maksa kita untuk melakukan sesuatu. But if we are open to it, then we can ask Holy Spirit and we can believe that He will speak to us. Ya, kalau kita membuka hati kita dan taat kepada pimpinannya, maka Dia akan menyatakan rencananya bagi kita. That when we ask Him, we don't pray a prayer of, Holy Spirit, I want to do this. Ketika kita meminta kepadanya, kita tidak berdoa seperti seakan-akan Roh Kudus saya pengen ini. Sometimes I do that. Sometimes I'm like, Holy Spirit, I want to do this. Please bless me. Terkadang saya hanya cuma berdoanya, Roh Kudus saya pengen ini, tolong berkati saya. When my prayer should be, Holy Spirit, would you guide me? Would you guide me and lead me in what you want me to do? Ya, jadi doanya harus Roh Kudus, tolong tuntun saya, pimpin saya kepada apa yang menjadi rencanamu bagi saya. Would you show me what you want me to do in this situation? Tunjukkan, nyatakan apa yang harus aku lakukan di dalam kondisi saat ini. Would you show me how I can bless people in this situation? Nyatakan bagaimana caranya saya bisa memberkati orang-orang lain. But who knows that Holy Spirit always asks us to do something that feels a little bit uncomfortable. Right? Tapi terkadang Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, betul? It doesn't always feel easy. Terkadang tidak selalu mudah. It doesn't always make sense.
terkadang tidak selalu masuk akal. It calls us out of our comfort zone, out of things that we would normally do. Ya, dia memanggil kita keluar daripada zona nyaman kita. You know, it calls us to put others' needs before our own. Dia menuntut kita untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain dulu daripada diri kita sendiri. But I love that God doesn't leave us to work this out on our own. Ya, tapi Tuhan menuntun kita bukan berarti kita sendiri ditinggalkan begitu saja, tapi Dia akan memimpin kita. Not only does He give us the Holy Spirit to be with us, Oleh karenanya Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk bisa bersama-sama dengan kita. but He puts us in community where we can do life together. Di mana Dia menempatkan kita di dalam komunitas dan kita bisa hidup bersama. Just like here at C3 The Bukit, that we are a community that we can encourage each other in this. Ya, sebagaimana dengan Gereja Citri Bukit, kita sebagai komunitas yang bisa mendorong, menguatkan satu sama lain. You know, if I wasn't a part of a community, then I wouldn't be here today. Jikalau saya tidak berada di dalam komunitas atau menjadi bagian dalam komunitas, saya pastinya tidak akan ada di tempat ini. Because so often Holy Spirit speaks through other people into our lives. Karena seringkali Roh Kudus berbicara melalui orang lain. And there have also been many times when I've heard something from Holy Spirit and wanted to ask someone else about it. Dan terkadang ketika saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya, itu mendorong saya untuk bisa sharing atau membagikan kepada orang lain juga. You see, God, He puts people who are more experienced, who are a little bit further along in life that we can go to and ask them about it. Ya, itu mendorong saya untuk bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih rohani, untuk tentang apa yang saya rasakan dan minta tolong dia untuk membimbing saya. You know, we're so blessed to have pastors and leaders that we can go to get guidance from. Ya, tentunya kita sangat diberkati, kita memiliki pemimpin, gembala yang bisa menolong kita. And to get wisdom on something that we might have felt God calling us to do. Yang kita bisa memintakan hikmat dan bimbingan untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. So let's be people who listen and obey. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang mendengar dan melakukan. And let's encourage each other in this. Let's do this together. Ya, mari kita bersama-sama melakukan hal ini. Hi everyone, this is Peace. Please join with us. You will stay true, even when the lies come. Your word remains truth, even when my thoughts don't line up. I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. Dare anxiety come, I remember that peace is a promise He keeps, and peace is a promise He keeps. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind wreaks havoc. I will be still, for I've known all along. My Jehovah Shalom, there's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. What anxiety fails to remember is peace is a promise He keeps, and peace is a promise You keep. Oh, there is peace in every season. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Yes, You are peace. You are peace to restless
anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when my thoughts wage war. That's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Terima kasih buat Saudara Fraser untuk sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan memberkati kami semua. Saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan akan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengumuman untuk minggu ini, yang pertama kita ada cuplikan video Youth Conference 2022 yang berlangsung dengan luar biasa selama 2 hari dengan bertema Transform. Mari kita saksikan video berikut. Semua Connect Group untuk minggu ini masih diliburkan untuk sementara. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan dapatkan informasinya di media sosial kami atau di grup WA masing-masing. Jika hari ini Anda pertama kali bergabung, kami sangat senang Anda berkoneksi bersama kami. Silahkan klik link Connect di dalam deskripsi untuk menghubungi kami. Jika Anda mau informasi tentang iman kekristenan dan mengikuti Yesus, Anda juga dapat mengklik link Next Steps. Untuk persembahan dan persepuluhan, Anda dapat memberikannya secara online. Detailnya akan disampaikan lewat slide berikut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ibadah Online. Seandainya saudara diberkati hari ini, silakan like, komen, dan share video ini ke teman-teman saudara dan subscribe channel kami. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.